Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita di hari ini melanjutkan kajian kitab Syarhul Waraqat. Ini pertemuan ke-26. Alhamdulillah. Kita masih melanjutkan masalah an-nahi yang kemarin. Sedikit lagi kalau dicetakan saya, ternyata dicetakan yang baru katanya banyak tambahan. Kita lihat. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala syarih hafizahullah ta'ala, thumma dzakara al-muallifu anna sigatal amri ta'ti lin-nadbi walil ibahati wa qad taqaddama al-kalamu ala dhalik. Wa laysa hadha taqraran لأن المقصود هناك بيان أن الصيغة لا تخرج عن الوجوب إلا بدليل والمراد هنا بيان ما استعملت فيه الصيغة من المعاني. Baik, kata penulis rahimahullah ta'ala, kemudian penulis menyebutkan sigo amar itu datang untuk makna nadab, datang juga bermakna mubah, dan telah lewat pembicaraan terhadap hal itu. Walaysa hadza takraron, ini bukan pengulangan. Ini bukan apa? Pengulangan. Kalau dulu kan pembahasannya yang lain sisinya. Ini yang lain lagi. Karena maksud di sana menjelaskan sigo. Amar itu tidak keluar dari makna wajib kecuali dengan dalil. Kalau itu di sana. Di sini ini keluarnya ke mana? Iya kan? Kalau di sana kan asal dari perintah adalah apa? Wajib. Bisa keluar kalau ada apa? Yang memalingkannya, kan begitu. Sekarang keluarnya ke mana? Kalau ada pemalingannya. Keluarnya ke mana? Wal muradu huna, yang diinginkan di sini adalah menjelaskan apa yang ista'malat fihi sigatu minan ma'ani. Apa yang sigo itu digunakan untuk makna-makna. Iya. Makna-makna dari perintah itu. Terus tahdibi mithlu qawlihi ta'ala qul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar wal qarinatu sarifatu ila tahdidi anna dhikral wa'idi yadullu ala tahdidi aw litaswiyati ka qawlihi ta'ala fasbiru aw la tasbiru aw litakwini wa huwa al-ijadu minal adami bisur'atin ka qawlihi ta'ala kunu qiradatan khasiin. Wal ula dzikru hadhil ma'ani fil kalami 'alal wal aula dzikru hadhil ma'ani fil kalami 'alal amri 'inda dzikril ibahati wan nadbi kama taqaddam. Seharusnya itu lebih cocok. Kata penulis, ta'til tahdid. Data makna amar bukan menunjukkan makna perintah wajib, tapi bermakna ancaman. Bermakna apa? Ancaman. Mitlu qawlihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, qul tamatta'u. Katakan Muhammad, tamatta'u. Bernikmat-nikmatlah. Fa inna masirakum ilan nar. Maka sungguh tempat kembali kalian adalah neraka. Paham gak? Sama dengan perkataan seorang ayah kepada anaknya misalnya, keluar. Anaknya kan mau keluar. Dan dia bilang, keluar. Dia suruh. Apa itu? Kalau keluar, wah, bahaya tolha ini. Paham kan? Ini disuruh tapi apa? Ancaman. Ancaman. Dipahami ini? Jadi bukan disuruh ini, silakan bernikmat-nikmat semua kalian. Ini orang kafir. Ini orang kafir. Bukan disuruh, wah, saya bernikmat-nikmat sajalah. Tidak usah sholat, tidak usah. Bukan. Ini ancaman. Karena setelah disebut, kembalinya kan ke neraka. Kalau kalian hanya bernikmat-nikmat saja. Dipahami ini kan? Ini namanya apa? Ancaman. Bukan wajib. Wal qarinatu sarifatu ila tahdid. Qarina yang memalingkan ke menjadi makna ancaman. Anna dzikrul wa'id yadullu ala tahdid. Penyebutan ancaman setelahnya. Maksudnya kembali kalian ke neraka. Ya kan? Itu menunjukkan itu ancaman. Iya. Ini yang disebutkan. Aulit taswiyah.
atau bermakna sama, bukan diperintahkan tapi bermakna sama saja. Kaqouli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, fasbiru aw la tasbiru. Kalian bersabar atau tidak bersabar, artinya sama saja. Bukan bersabarlah, jangan bersabar. Kalau begitu bertentangan. Gimana caranya? Bersabar, baru setelahnya dilarang apa? Bersabar. Ini maknanya tasbih. Sama saja kalian bersabar atau tidak bersabar. Atau tidak bersabar. Ini makna kedua. Bermakna tasbih, sama. Atau tamkin. Bisa bermakna at-takwin. Bukan tamkin, takwin. Menjadi. Wahul ijadu minal adam bisur'ah. Yaitu ada dari tidak ada dengan cepat. Ada dari tidak ada dengan cepat. Bukan bermakna wajib. Kaqouli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, kunu kirodatan khasi'in. Jadilah kalian monyet-monyet yang hina. Ini bukan berarti langsung dia bilang berubah. Begitu. Maksudnya orang itu yang berubah. Langsung dia jadi monyet. Paham kan? Tiba-tiba bisa berubah. Itu jurus syaitan. Paham kan? Iya, betul nggak si Bawata? Iya. Iya, itu hanya di Naruto itu. Nah, ini bukan. Paham kan? Ini apa ini? Ini bermakna apa? Bukan dia disuruh berubah, tapi Allah ubah dia dengan cepat. Bukan disuruh berubah sendiri, tapi Allah yang merubahnya. Jadilah monyet. Dia jadi monyet dengan cepat. Ini dengan cepat. Iya. Wal aula, dan belum katakan sebenarnya yang lebih utama zikru hadhil ma'ani, penyebutan makna-makna ini fil kalam alal amr, dalam pembicaraan terhadap apa? Amr. Inda dzikril ibahah wan nadab. Kan sambungannya ini dah. Kan di sana dulu bisa bermakna mubah, bisa bermakna apa? Sunnah. Berarti antum tinggal sambungkan. Ini sambungannya ini. Dulu kan bisa bermakna mubah dan bisa bermakna apa? Sunnah. Sekarang tambahannya tahdid. Kemudian berikutnya taswiyah, kemudian berikutnya takwin. Antum gabungkan itu. Berarti punya berapa makna? Hah? 5 makna. Punya 5 makna. Iya. Ini saya sudah selesai. Tapi tambahannya apa itu? Setelahnya coba. Usyira ila mas'alatin dzati ahamiyatin. Baik. Kata beliau fil kitab, dan sebagai penutup terhadap pembicaraan terhadap amar dan nahi, saya isyaratkan kepada pembahasan yang memiliki kedudukan yang sangat penting juga. Oh, itu sebagai tambahan. Lanjut. Al amru wan nahyu babil adabi. Nah, ini masalah juga. Yaitu amar dan nahi dalam bab adab. Paham kan misalnya kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu, hadis Nabi. Ini kan perintah, tapi dalam bab apa? Adab, apa hukumnya? Paham kan? Atau dalam masalah masuk khola, dia ketika masuk WC, la yatamassah ahadukum biyamini, jangan salah seorang dari kalian cabut dengan tangan kanannya. Ini kan bab apa ini? Adab. Kalau dalam bab adab, apa hukum amar dan nahi? Apakah sama dengan yang kita bahas itu? Wajib, baur, paham kan? Haram, fasad. Itu yang penting, bagus. Alhamdulillah, Masya Allah. Terus. Fal aksaruna minal usuliyina wa syurrahil hadithi wa ghairihim ala tibaril amri fi babil adabi amrun irsyadun wa istihbab. Amru irsyadin wa istihbabin. Masya Allah. Kebanyakan dari ahli usul dan para pensyarah hadis, ya, ulama-ulama yang mensyarah hadis, mereka menganggap amar dalam bab adalah amar irsyad. Kalau amar irsyad, perintah tuntunan, bukan perintah wajib. Berarti ini nanti bisa masuk di makna yang kelima. Amar bisa bermakna apa? Irsyad. Paham kan? Mana irsyad. Terus wan nahyi litanzihi wal karahati. Sementara larangan bermakna tanzih dan apa? Karohah. Berarti tidak ada tambahannya, kan bisa. Kalau ada memalingkannya. Memalingkannya adalah ada. Jadi ketika dibilang tadi kul biyaminik, berarti perintah apa itu? Perintah apa itu? Irsyad. Nabi tuntun kalau makan pakai tangan kanan. Tangan bukan berarti haram pakai tangan
kiri, tapi adabnya pakai tangan kanan. Paham maksudnya para pensyarah hadis? Sama dengan perintah, jangan sama dengan larangan. Jangan sebut dengan tangan kanan. Ini larangan apa ini? Makruh, karena dalam bab apa? Adab. Makruh sebut dengan tangan kanan. Paham maksudnya kebanyakan dari para pensyarah hadis? Terus wala yadhkuruna al-qarinata as-sarifata 'anil wujubi aw at-tahrimi. Masya Allah. Mereka tidak sebutkan korina yang memalingkannya. Kenapa? Dalam bab apa? Ada. Seharusnya kan asal dari perintah adalah apa? Wajib. Kecuali ada korina. Asal dalam larangan adalah haram. Kecuali ada korina. Tapi dalam bab adab mereka tidak pernah bilang yang memalingkannya adalah ini. Paham kan? Wa ka'annahum yarawna anna mujarrada maji'is sigati fi babil adabi qarinatan kafiyatan fi sarfil amri awin nahyi an dhahirihi. Baik, seakan-akan mereka memandang bahwa ya, yang memalingkan perintah atau larangan itu adalah adab. Paham kan? Dari wajib menjadi sunnah, dari haram menjadi makruh. Paham kan? Seakan-akan mereka langsung memandang itulah korinanya. Paham kan? Itulah apa? Korinanya. Jelas kan? Mata kanat hadhil qarinatu dhahiratan jalilatan li anna dhalika kafin fil hasi alal adabi. Baik. Ya, mata ya. Ya, kapan korinanya ini nampak jelas, dhahiro nampak, jalilah jelas, maka itu cukup. Paham kan? Maka itu cukup yang menunjukkan yang memalingkannya. Itu dalam bab A. Terus fi'lan aw tarkan duna ilzamin. Apakah itu adalah perintah, perbuatan ataupun meninggalkan? Maksudnya perintah atau larangan tanpa diilzam. Tahu ilzam kan? Maksudnya kan kalau amar kan ala sabilil ilzam bil fi'il. Kalau nahi ala sabilil ilzam bil tark. Ini enggak jadi. Terus yatarattabu ala mukhalafatihi istihqaqul iqabi. Yang mengharuskan kalau dia selisihi mengharuskan apa? Iqab. Paham kan? Ada kalau dia tidak lakukan perintah ada iqabnya. Kalau dia tidak tinggalkan itu larangan ada iqabnya. Tidak diikutkan itu. Terus malam yakun fitarki madarratan. Selama ia dalam meninggalkan itu tidak ada mudarat. Kalau ada mudarat kan baru. Berarti kan ada masalah lain. Kan ada masalah lain. Terus fa innal amra yantaqilu minan nadbi ilal ijabi. Nah, kalau ada mudarat maka perintah dari ya sunnah menjadi apa? Wajib. Karena ad-darar yuzal. Kan kaidahnya begitu kan? Kalau ada darar maka harus kita apa? Hilangkan. Anda paham ini? Jadi asalnya tadi itu sunnah, tapi kalau dararnya menjadi wajib. Menjadi apa? Wajib. Terus wa min amsilatil amri fi babil adabi qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Termasuk contoh dalam bab adab, perintah. Contoh perintah dalam bab adab adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamini. Apabila salah seorang dari kalian memakai sandal, maka mulailah dengan tangan kaki kanannya. Kalau kalian bersandal, maka mulailah dengan kaki kanan. Ini kan perintah. Apa? Perintah. Iya kan? Mulai dengan kanan. Ini dalam bab apa? Terus wa idza naza'a falyabda bisyamali. Bisyimali. Kalau dia buka sandalnya, paham kan? Maka hendaklah dia mulai dengan kiri. Wa qad naqala al-qadi Iyadun wa ghairuhu al-ijma'u ala anna al-amra fi hadzal hadithi listihbabi wal adabi. Masya Allah. Telah dinukil oleh Imam Al-Qadi Iyad dan selainnya bahwa perintah di sini adalah perintah sunnah, perintah adab. Dipahami kan? Terus wa min amsilatin nahyi fi babil adabi qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh kedua. Termasuk contoh larangan dalam bab adab adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin. Janganlah salah seorang dari kalian berjalan dengan menggunakan satu sandal. Itu hilang sandalnya satu, dia pergi pakai satu sandal. Atau lagi panas, dia kasih temannya satu, dia satu. Nah, Nabi larang.
jangan salah seorang dari kalian jalan memakai apa satu sandal. Kalau hilang satu, wah, alhamdulillah. Iya kan? Pasti lagi satu nih orang. Terus Al-haditha. al-hadith sampai akhir hadis. Terus Wa qad naqala al-ijma'u ghairu wahidin. abaikan. Padahal ini kan larangan. Tapi telah dinukil oleh ghairu wahid. Telah dinukil oleh bukan seorang. Maksudnya apa? Telah dinukil oleh banyak ulama kesepakatan. Minhum An-Nawawi. Minhum di antara mereka yang menukil ijma' itu maksudnya adalah Imam An-Nawawi. Ala anna an-nahyi mahmulun ala karahati tanzihi. Ala anna nahya. Ala anna an-nahya mahmulun ala karahati tanzihi. Bahwa larangan di dalam hadis tadi, larangan untuk memakai satu sandal itu makruh tanzih, bukan makruh tahrim. Haram makruh. Wa yustathna min dhalika ma idza wujida qarinatun aqwa min mujarradi maji'is sigoti fi babil adabi. Masya Allah. Kemudian setelah itu beliau katakan dikecualikan dari itu, yaitu yang dalam bab adab tadi menjadi sunnah dan menjadi makruh. Dikecualikan dari itu adalah apa yang kalau datang korina. Kalau ada korina lain, nah yang memalingkan dari perintah sunnah atau dari larangan makruh menjadi wajib atau haram. Terus Wa hadhihi al-qarinatu mustafadatun minan nususis syar'iyyati. nah, korina ini katanya diambil faedahnya dari nas-nas syar'i. Fa innal amra aw an-nahya yabqa ala aslihi minal wujubi aw at-tahrimi. Maka sungguh perintah atau larangan itu tetap di atas asalnya, yaitu wajib atau apa? Wajib atau Tahrim. haram. Wala yus Dari situ nanti seperti contoh misalnya aku pakai sandal ketika masuk di kuburan. Kan bab apa itu? Bab adab semuanya. Makanya mereka bilang apa? Makruh. Kalau ada memakai, tidak apa-apa, tapi dilakukan apa? Yang makruh. Bang kan? Nanti ada dalil lain yang menunjukkan haram baru dia bilang. Bang kan? Terus wala yusrafu li mujarradi maji'ihi fi babil adabi. Dan tidak boleh dipalingkan kalau sekedar datang dalam bab apa? Adab. Jadi ingat saja, dalam bab adab larangan lil karahah, perintah lil sunnah. Paham kan? Tidak boleh dipalingkan dari sini hanya sekedar dalam bab adab. Nanti ada dari lain baru kita pindah dari sunnah ke dari sunnah ke wajib, dari haram ke dari makruh ke haram. Ala anna dhalika bihajatin ila mazidi ta'amulin. Alat Ila iya. Kan aneh maknanya. Alat atau ila? alus. Ala anna dhalika bihajatin ila. Ala biasa ya. Yes. Ala pakai hamzah. Baik. Ala anna dhalika bihajatin ila mazidi ta'amulin. Kata kalau hanya saja, hal itu butuh kepada tambahan perhatian. Tambahan apa? Perhatian. Tambahan pembahasan. Terus Li'annal maqasida asy-syar'iyyata laha atharun fi dhalik. Nah, karena maksud syar'i itu memiliki pengaruh dalam hal itu. Maksudnya apa maksudnya? Kenapa disuruh begitu? Misalnya, kenapa? Apa maksudnya? Kita kan kaji dalam bab maksud syariat. Kenapa kita dilarang cebok dengan tangan kanan? Oh, maksudnya kan tangan kanan itu kita pakai makan. Gimana caranya? Habis cebok pakai makan. Dan ini kan orang akan dia kasih saya makanan dari tangan kirinya, kan membuat hati yang lain itu apa? Merasa apa? Jijik. Kan walaupun kadang sebagian orang biar saling jilat tangannya tidak ada masalah. Tapi sebagian orang kalau dipegang pakai tangan kiri itu merasa apa? Nah, itu lagi nanti perlu dikaji lagi dalam maksud apa? Syariat. Kenapa dia larang? Ya kan? Maksudnya syariat. Itu perlu dikaji lagi. Wa min amsilati hadhil qarinatil qawiyyati, termasuk contoh korina yang kuat ini adalah al-ula ayyakuna an-nahyu anhu fihi tashabbuhun bisyaiton. nah, korina misalnya dia dilarang. Yang pertama contohnya dia dilarang karena menyerupai syaitan.
Paham kan? Menyerupai apa? Syaitan. Ini kan korina kuat. Yang dari asalnya tadi apa? Kalau dilarang kan makruh. Kalau dibilang ini perbuatan syaitan, kan mengikuti syaitan apa? Haram. Kan begitu. Oh, jadinya apa? Haram. Karena korina, bukan karena asalnya. Karena apa? Korina. Terus Kama fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum falyakul biyaminihi. Apabila salah seorang kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanannya. Kan perintah adab nih. Perintah apa ini? Perintah adab. Makan dengan tangan kanan. Asalnya apa ini sunnah. Lihat korinanya yang menjadikannya wajib. Wa idza syariba falyashrab biyaminihi. Kalau minumlah dengan tangan kanannya. Fa inna syaitana ya'kulu bisimalihi wa yashrabu bisimalihi. Ini korina memalingkan. Karena syaitan dia makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Nah, apa hukum tasabbuh? Haram. Jadinya haram makan dengan tangan kiri. Jadi yang memalingkan dari sunnah menjadi wajib apa? Lakukan tasabbuh. Kan man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu orang, suatu kaum, maka dia, dan menyerupai syaitan, maka dari syaitan. Alhamdulillah, ini namanya apa ini? Korina. Terus Fal aklu wasyurbu bisimali manhiyun anhu nahyun tahrimun alal qawlir rajih. Maka makan minum dengan tangan kiri itu larangan, dan larangannya adalah pengharaman di atas pendapat yang kuat. Terus lianna mukhalafata syaitani amrun maksudun ma'murun bihi. Karena menyelisih syaitan ada perintah yang dimaksudkan dan diperintahkan. Paham kan? Jelas ya? Ini nanti kaidah-kaidah yang seperti ini bisa kita nanti memahami dalil. Oh, kenapa dia bilang makruh padahal dilarang? Paham kan? Ini nanti fungsinya. Kenapa beda ucapannya padahal sama-sama sigonya? Sama-sama apa? Sigonya. Terus khilafan lil jumhuri alladzina hamiluhu 'alal karahati. Alladzina hamaluhu 'alal karahati. Berbeda dengan mayoritas yang tetap membawanya ke mana? Ke makruh. Jadi malah mayoritas tetap berpendapat apa? Makruh dalam hal itu, walaupun ada apa? Korinanya tadi. Tapi belum bilang yang rojinya kan Iya. Tapi kenapa mayoritas berpendapat? Ya berdalil dengan awal. Berdalil dengan awal tanpa dilihat apa? Akhir. Wa atsaniyatu aw yakuna al manhiyu anhu fihi tashabbuhun bil kuffari. Sama, tadi kan tashabbuh bi syaitan. Nah, demikian pula bisa menjadi haram kalau dalam larangan itu ketika dilarang dalam syariat kita, dan kalau kita langgar walaupun dalam bab adat, maka kita akan masuk dalam masalah apa? Tashabbuh bil kuffar. Akan menyerupai orang kafir. Walaupun kesannya makruh ini, tapi akan menyerupai orang kafir, jadinya apa? Haram. Li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qaliful musyrikina wa firrul liha wa ahfus syawarib. Iya. Contoh kata beliau adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waqfirul liha," pelihara jenggot. Apa awalnya? Qalifu musyrikin. Al-musyrikin. Selisih orang musyrik. Selisih orang musyrik. Waqfirul liha, pelihara jenggot. Ya, qastu wa ahfus syawari. Wa ahfus syawari, dan perpendek kumis. Perpendek kumis. Ini kan masalah adat. Pelihara jenggot, ya kan? Dan cukur kumis. Karena kalau kita tidak cukur, gimana makan? Kan ada. Kan kalau kumisnya tidak dicukur, kita suap. Nanti kan begini dulu baru. Kan tidak enak begitu kan? Nah, dalam masalah adat itu dicukur kumisnya, jenggotnya dipelihara. Ini kan adat nih, adat. Tapi kenapa
jadi haram. Ini yang tidak dipahami oleh orang-orang yang mengatakan apa? Sunnah. Kan perintah ini sunnah, perintah dia bilang kan? Paham nggak? Kan perintah jenggot apa? Sunnah ini karena perintah dalam bab apa? Ada. Dalam bab ada. Tapi kan di awal. Khalif al-musyrikin. Selisih orang musyrik. Inilah yang mengkorinanya. Yang menunjukkan dia apa? Wajib. Ya masa yang tidak pelihara jenggot berarti kan sama dengan musyrik. Karena musyrik tidak pelihara jenggot. Anda paham kan? Ini yang menyebabkan, anggaplah betul itu adab. Tapi kan apa? Ada korinanya. Selisih orang musyrik. Ya kan? Jelas kan? Terus? As-salisatu aw yakunal manhiyu anhu lahu ta'alluqun bihaqqil akharina. Atau yang dilarang itu punya hubungan dengan hak orang lain. Ya asalnya makruh bagi kita. Atau sunnah bagi kita lakukan. Tapi ada hak orang lain di situ. Paham kan? Ada hak orang lain di situ. Contoh. Kaqoulihi sallallahu alaihi wasallam lil gulami wa kul mimma yalika. Seperti contoh. Sabda Nabi SAW kepada seorang anak. Makan di dekatmu. Karena kalau kita tangan tak sana ke sini. Hak orang itu. Dia sudah duduk di situ. Kan makanan di meja ini mubah. Kan kaidahnya kan, man sabaqa ila mubahi ahad lebih. Siapa yang duluan ke yang mubah, dia punya hak. Datang kita sudah duduk di sini, pergi ambil yang di sana. Kita ambil apa? Haknya orang. Tadi dia sudah center-center, kenapa dia duduk di situ kan? Tiba-tiba kita pergi ambil. Baik. Gimana itu? Paham kan? Gimana perasaanmu terhadap temanmu? Jadi akan apa? Bab apa ini? Makan yang dekat. Iya kan? Tidak wajib sunnah makan yang dekat. Tapi karena ada hak orang lain di sana yang jauh. Paham kan? Jadinya apa? Wajib kita tetap di dekat kita. Paham kan? Ini dalam bab apa? Adab, tapi ada korin. Karena ada hak orang lain. Terus? Fadhahiru hadha annahu amrun istihbabun. Nah, maka nampak dari ini adalah perintah sunnah. Illa in kana fi aqlil insani min ghairi ma yalihi mudayiqatan wa adhan li syarikihi fahuwa lil wujubi. Paham kan? Ini asalnya adalah sunnah. Kita makan di dekat kita. Kecuali kalau dia makan bukan di dekatnya, akan menyempitkan yang lain, mengurangi jatahnya, maka ini jadinya apa? Wajib. Paham ucapan penulis ini? Jadinya apa? Wajib. Terus? Wa mithlu dzalika ma jaa fi hadisi Abi Qatadah. Nah, contoh yang kedua adalah apa yang datang dalam hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu marfu'an. Radhiyallahu ta'ala anhu secara marfu, maksudnya diangkat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina'i. Apabila salah seorang dari kalian minum, jangan napas orang lain. Sebentar teman tak mau minum, angkat antum minum, napas di situ. Sebentar Fajar minum, wah bekas napasnya. Dipahami nih? Ini kan ada hak siapa? Orang lain. Padahal Nabi larang, jangan makan, jangan bernapas. Dalam bab apa ini dilarang? Bab ada. Terus? Wa fi hadisi Ibni Abbasin radhiyallahu anhu maqala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayutanaffasa fil ina'i aw yunfakha fihi. Baik. Dalam hadis Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhu beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk bernapas di ina, di tempat air atau meniup padanya. Bernapas dan apa? Meniup. Dalam bab ada. Terus? Fahadan nahyu anit tanaffusi fil ina'i awin nafkhi fihi mahmulun ala tahrimi. Ini kata beliau, bernapas atau meniup di makanan ini dibawa ke mana? Ke pengharuman. Padahal dalam bab apa? Ada. Lianna fihi adhiyatan lil ghair. Itu alasannya. Karena di dalamnya terdapat gangguan terhadap orang lain. Ada gangguan terhadap orang lain. Jadi syariat itu, ini namanya maksud syariat.
Kenapa dilarang? Oh, maksudnya supaya kalau orang lain ini kita tidak terganggu. Ini kajian lebih dalam lagi namanya. Dibahas dalam apa? Maqasid asy-syariah. Nah, maksud dari syariat. Terus Qala al-Bajiyu naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin nafkhi fi syarabi hamlan li ummatihi ala makarimil akhlaqi. Baik. Berkata Al-Baji rahimahullah, Nabi melarang untuk bernapas di tempat minum. Ya, ini karena beliau bawa umatnya kepada hal yang akhlak yang baik. Nah, akhlaknya itu tidak bernapas, tidak mengganggu yang lain. Ya, beliau bawa umatnya kepada akhlak yang mulia. Terus, Li'anna an-nafikha fi aniyatil ma'i yajuzu an yaqa'a min riqihi fiha syai'un minan nafkhi. Masya Allah. Karena orang yang bernapas atau meniup di tempat air, itu kan akan ada keluar dari mulutnya riknya, ludahnya, ludah halus kan? Kayak ludah halus, memang kalau dia gitu ya, wah ini kejam sekali kan? Iya. Tapi kan biasa keluar apa ludah? Ludah halus. Ludah halus. Ketika ditiup. Terus? Fayataqaddaruhu an-nadiru wa yafsiduhu alaihi. Baik. Maka si yang melihat, ya takutlah, merasa jijik. Orang yang melihat. Kalau tidak lihat ya, biar kita pungut di mana orang akan makan kan. Tapi orang yang melihat, ya kan, akan ya takutlah, merasa jijik dengannya. Ya kan? Dan mengotorinya. Terus? Suma qala al-musannif. Oh, habis. Oh, alhamdulillah. Baik. Lumayan ya. Kita akan lama ya. Tapi bagus juga. Tapi khusus dalam masalah apa? Ada. Penting juga ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Bagus tambahan. Iya. Padahal itu dibahas, tidak dibahas di usul, tapi itu keluar. Nahi sama amr kepadanya. Tahu kan? Dibahas secara tidak sengaja, maksudnya dari para ulama yang mensyarat hadis, yang mensyarat hadis. Alhamdulillah. Kita masuk di berikutnya atau sudah dulu? Sudah dulu? Baiklah. Alhamdulillah. Sudah dulu Pak Tri? Jadi kalau ada perintah dalam bab adab, apa maknanya? Dalam bab adab. Apa jadi maknanya? Wajib atau sunnah? Sunnah. Kalau larangan dalam bab adab? Hah? Oh, kalau ada korina tahu. Kalau tidak ada korina? Sebenarnya makruh. Iya, mak. Alhamdulillah. Jangan itu tadi. Sedikit. Enggak juga. Alhamdulillah. Insya Allah kita lanjut.